Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Jadi rencananya saya mau rakit PC kere-hore. Ya nggak kere-hore sih, budgetnya 4-5 jutaan. Dan sekarang saya udah beli casingnya. Ini casingnya ini tuh ya harganya 400 ribuan. Yang paling menarik, ini casing 400 ribuan udah dapat 3 fan RGB. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, si casing ini tuh ukurannya bisa support micro ATX dan ATX untuk motherboardnya. Jadi ya ini sih sebagai tips aja nih ya. Kalau kalian mau berencana mau rakit PC ya, tips untuk membeli casing yang pertama harus diperhatikan adalah ukuran support si motherboardnya. Karena jangan sampai kita beli yang penting murah lah ini casingnya gitu ya, 300-400 ribuan, tapi hanya support MATX aja atau micro ATX aja untuk si motherboardnya. Pas kita beli komponen lain seperti PGA atau motherboard ukurannya yang ATX, nggak masuk nantinya ke casingnya gitu ya. Jadi yang harus diperhatikan ya ketika mau rakit PC atau beli casing, ukuran dari support si motherboardnya aja yang pertama. Terus yang keduanya ukuran panjang untuk si GPU-nya. Oke, ini dia si casing NYK Nemesis Palas T59. Tapi ada beberapa kelebihan dan kekurangan untuk si casing ini. Yang pertama, kelebihannya dulu ya. Kelebihannya seperti tadi, ukuran support motherboard ini udah cukup lega. Terus bisa dipasangkan satu harddisk di bawah dan di belakangnya bisa dipasangkan 2 SSD. Nah, seperti ini untuk tampak belakangnya. Wah, mantap ya. Ya, itu yang pertama. Terus yang keduanya, yang harus diperhatikan tentunya airflow-nya ya. Si casing harus punya airflow yang cukup bagus karena nantinya ketika dipasangkan komponen-komponen yang lumayan cukup panas bisa memberikan udara-udara segar di dalamnya sehingga si komponen-komponen yang diinstal di dalamnya tuh nggak terlalu kepanasan. Ini ada sih di bawah ya ini. Nah, ini untuk intake ada mesh-nya walaupun di atasnya ini tertutup semua, tapi masih tetap bisa dipasangkan 3 fan untuk di area depan. Nah, untuk estetika, nah ini ada si seperti apa ya? LED-nya ya, garis-garis LED untuk di depannya ini bisa dinyalakan. Terus untuk support radiator, ternyata ketika saya lihat di webnya, di sini memang hanya disebutkan support radiator untuk di bagian belakang aja, yang ukuran 120 mm aja. Tapi menurut saya sih di bagian depan ini bisa tetap dipasangkan IO radiator yang 240 mm. Nanti kita akan coba ya, apakah bisa muat atau di sini ya. Memang di webnya tidak disebutkan muat atau enggaknya, tapi menurut saya sih ini bakalan muat. Kalau di atas dipasangkan radiator yang 240 mm, ya kemungkinan bakalan mentok ke si motherboardnya. Jadi hanya bisa dipasangkan 2 fan aja. Terus yang ketiganya, nah walaupun casingnya 400 ribuan, udah ada USB 3.0 di atasnya. Terus ada 2 USB 2.0, ada combo audio jack, tombol restart, dan tombol LED untuk bisa merubah warna di casing ini. Wah, cukup lengkap ya untuk tombol di atasnya. Itu kelebihannya. Tapi kekurangannya menurut saya, di bahan yang digunakan untuk semua komponennya ini menggunakan SPCC 0,5 mm aja. Di sini saya juga cukup salut ya untuk NYK karena menyebutkan spek dari ketebalan si casingnya. Biasanya brand-brand lain tuh tidak menyebutkan berapa ketebalan si bahan casingnya, tapi di sini walaupun 0,5 ya tetap disebutkan juga ya, 0,5 mm SPCC black coating. Oke, kira-kira seperti itu. Kita akan rakit ya, pasangkan beberapa komponen di sini dan hasilnya seperti apa kita tes juga nanti airflow-nya. Sekarang let's go. Oke, kita akan langsung saja proses instalasinya di casing NYK Palas T59. Ini nggak ada yang sulit, masih aman semuanya, hanya saja beberapa poin nih. Seperti saat instalasi kabel power supply untuk CPU harus dipasang terlebih dahulu sebelum pasang motherboardnya, karena lubangnya tuh sempit. Oke, kalau untuk lubang baut motherboard lumayan presisi, jadi mudah untuk masukin baut dan kencengin si motherboardnya. Nah, di sini saya cobain ya pakai IO water cooler yang radiatornya 240 mm. Di bagian atas ternyata nggak bisa, mentok karena ada soket pin CPU, dan ternyata masih bisa di bagian depan. Paling tinggal atur arah fan, mau jadi intake atau tetap jadi exhaust. Ya paling bagus sih jadi intake ya, supaya airflow masih terjaga nantinya. Satu lagi, nggak bisa dipasang GPU dual fan karena terhalang radiator di depan. Tuh, jadi nggak masuk ya, karena maksimum si casingnya ini 290 mm untuk support GPU-nya. Kecuali kalau kalian pakai GPU yang satu fan
fan. Kayak gini, tuh kan masih bisa masuk. Dengan posisi air cooler radiator di depan, masih aman. Terus pemasangan RGB fan dan LED di depan ini menggunakan soket molek. Powernya bisa langsung dari power supply, gampang pasangnya. Bagian tempered glass ini nggak terlalu tebal ya. Jadi hati-hati pas buka atau pasang baut si tempered glass biar nggak pecah. Kalau urusan finishing body casing ini sangat rapi. Bahan plastik ABS yang di depan ini kerasa tebal juga. Masih dikasih dash filter juga, hanya saja di bagian bawah untuk power supply. Kalau di atas mah nggak ada. Oke, ini hanya sampel saja ya. Saya rakitkan di casing ini. Pas dipakai main game juga kalian bisa lihat nggak ada suhu komponen yang over ya. Semuanya masih dalam batas wajar. Kalau penggunaan spek mid-end ke bawah ya oke-oke aja. Asal jangan paksakan pakai komponen high-end yang punya suhu tinggi dipasang di casing ini nantinya kegerahan. Dan ya bukan kelasnya juga. Oke, kalian bisa sambil lihat ya hasil pengujiannya ketika saya tes main game. Suhu CPU, GPU masih normal. Dicek di HW Info juga suhu komponen yang lain masih tetap terjaga. Sip lah. Casing 400 ribuan seperti ini ya paling cocok kalau kita rakit PC 5-6 jutaan. Misalkan di sini saya kasih sedikit racikan PC 5-6 jutaan, pakai Ryzen 5 5600, GPU-nya pakai yang second aja 1660 Super. Untuk lengkapnya kalian bisa cek di layar ini. Nanti saya akan simpan dan kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi atau di shopping. Oke, kesimpulannya si casing NYK Nemesis T59 casing ini punya estetika yang menarik. Harganya bersaing, sudah dapat 3 fan RGB 400 ribuan aja. Ukuran casing ini support sampai ATX. Biasanya casing 400 ribuan hanya di MATX aja. Terus bisa dipasangkan fan sampai 8 biji yang 120 mm. Airflow juga cukup baik ketika tadi pengujian. Kalau pemilihan komponennya nggak terlalu maksa. Ya kalau kalian pakai cooler tower yang 150 ribuan aja ini udah cocok. Jangan pakai radiator ya. Walaupun bahan SPCC-nya 0,5 mm, ketika dipasang komponen nggak terlalu berasa kopong kok. Masih sesek-sesek aja. Gimana menurut kalian tentang si casing NYK Nemesis T59? Coba komentar di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.